ingin menjadikan ini lokasi ini menjadi perkampungan yang bisa memperbariskan penyelenggara kita, maka arahan-arahan beliau kita dengarkan dan dibuka ruang untuk tanya jawab bagi warga yang tidak mengerti arahannya. Setelah beliau menyampaikan pemaparan yang nanti dibuka ruang tanya jawab ya langsung, jadi dibuka ruang untuk tanya jawab apa arahannya ke depannya dan apa maksud Bapak Ibu sekalian, sampaikan saja pada forum ini. Maka pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada yang terhormat Bapak Muhammad Firdaus SHMH untuk menyampaikan pemaparannya, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang beragama lain. Sebelum saya menyampaikan beberapa masukan atau beberapa bahan untuk diskusi kita malam ini, saya minta kepada Bapak untuk tidak menyender di tembok yang baru takutnya jebol ya, karena masih basah. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Malam ini dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di tempat yang cukup sederhana ini karena kita ingin bersama-sama merapatkan barisan untuk menentukan arah kita sebagai manusia yang mempunyai hak di negara kesatuan Republik Indonesia. Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk menikmati isi bumi dan alam, dan hak-hak untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus WWSMH CPLS CLA LCA telah diangkat atau dikukuhkan menjadi tim pengacara pembela masyarakat Bulak RW 14, RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 sampai RT 5 ya, di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Jadi alhamdulillah malam ini kita berkumpul dan saya tadi sempat menunggu Bapak RW ya, Pak Tono. Tadi saya beberapa saat menunggu Pak RW, tapi Pak RW katanya lagi sakit. Jadi sebenarnya nggak enak kalau nggak ada beliau dimulai, tapi ini karena inisiatif warga ya saya ikut aja, manut aja. Saya juga belum kenal satu persatu ibu bapak semuanya, saya belum kenal. Namun peristiwa hukum yang terjadi di wilayah kita ini membuat ibu-ibu bapak-bapak menjadi kenal, dan saya juga mencoba untuk kenal ibu bapak-bapak nanti ke depan. Insya Allah saya dengan adanya kantor ini saya bisa menjadi warga di sini ke depan. Jadi saya bisa bersatu bersama ibu bapak untuk memperjuangkan hak-hak kita di tanah yang telah kita diami sejak tahun 1980 ini. Jadi tanah garap ini mungkin ya bahasa pemerintah, tanah negara. Tapi beberapa tahun, ya, hampir 45 tahun yang kita menduduki lahan ini, beranak pinak melakukan kegiatan sesuai dengan amanah undang-undang. Undang-undang pasal 33, Undang-Undang Dasar 45, undang-undang turunannya yang melindungi hak-hak masyarakat penggarap dari gangguan-gangguan oknum-oknum yang ingin mendiskriminasi hukum secara intoleran kalau menurut saya. Jadi mengangkangi hak asasi manusia, diduga mengangkangi hak asasi manusia. Beberapa saat saya sudah mendengar peristiwa hukum yang terjadi sejak tahun demi tahun ya. Saya sudah 3 kali ke sini. Sejak zamannya dulu isunya Pak Tanaka, saya juga mau ditunjuk sebagai pengacara dari timnya Pak Tanaka.
untuk membela hak-hak rakyat sini, tapi simpang siur. 2017, 2018 saya pernah sini juga, ingin ditunjuk sebagai pengacaranya warga sini, tapi nggak jadi, nggak tahu kenapa nggak jadi. Nah sekarang jadi, alhamdulillah kejadian, karena adanya ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adanya peristiwa ini mungkin masyarakat juga udah mulai sadar pentingnya kebersamaan. Kalau kita merasa diri kita kuat, berjuang hanya sendiri atau sekelompok kecil, kita nggak berjuang. Karena ini lokasi lahan ini yang diklaim oleh kita ini luasnya seluas 30 hektar lebih, 32,9 hektar. Ini warga telah mendiami di sini selama berpuluh-puluh tahun, 45 tahun. Beranak pinak, mempunyai bangunan di sini, mempunyai legalitas seperti rekening listrik, ya kan, bahkan ada yang punya PBB, bahkan ada yang jadi KTP. Saya kemarin lihat, saya sudah kumpulkan semua data. Jadi kekuatan keberdataan itu sudah ada di kampung ini. Nah lantas kenapa selama bertahun-tahun kampung ini tidak dilirik oleh pemerintah? Ya, karena ada isu katanya ini masih milik pemerintah. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 7 ya, kalau nggak salah Pasal 7, Pasal 8 ya, Pasal 7 ya, tanah yang bersertifikat hak milik saja kalau ditelantarkan sekurang-kurangnya 18 tahun itu haknya sudah gugur yang punya sertifikat. Dan orang yang menduduki lahan kurang-kurangnya 12 tahun, 18 tahun sampai 20 tahun itu haknya wajib diperhatikan oleh pemerintah, wajib diberikan. Lah bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah hampir 45 tahun di dalam tanah ini yang seluas 32 hektar, 9. Lah pemerintah memikirkan haknya. Sudah ada yang meninggal penggarapnya, sudah ada yang punya cucu di sini, bahkan sudah ada yang punya buyut mungkin di sini, cicit dan buyut ini. Jadi pemerintah tidak boleh menutup mata itu. Bukan malah karena ada kepentingan proyek nasional, proyek strategis nasional, dengan alasan proyek nasional proyek strategis nasional lalu mengangkangi hak-hak daripada berapa ribu masyarakat sini, 3.000 lebih. Bisa bayangkan. Nah sekarang masyarakat Indonesia ini banyak peristiwa hukum terkait dengan sengketa lahan yang dikangkangi oleh segelintir orang. Orang punya duit, pengusaha besar, lalu semena-mena mengatasnamakan hak guna pakai, hak guna bangun, mengusir masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun di situ. Padahal undang-undang mengatakan bahwa masyarakat yang lebih dari 18 tahun harus dibuatkan haknya oleh pemerintah, wajib loh itu menurut undang-undang. Tapi karena ada keserakahan oknum yang mempola sehingga sertifikat terbit melanggar peraturan kepala BPN, terbitnya pun lahirnya pun kayak orang yang lahir tanpa bapak. Tahu-tahu udah jadi sertifikat, besok dengan gagahnya menenteng sertifikat, hei rakyat, keluar kalian, saya sudah punya sertifikat. Hei bapak, sertifikat itu bukan segalanya pak, saya bisa patahkan bapak di pengadilan. Kalau bapak nenteng-nenteng sertifikat di depan saya bisa patahkan sertifikat bapak. Gitu ya. Tapi mematahkan sertifikat itu perlu persatuan dan kesatuan. Kalau orangnya nggak bersatu susah. Saya ini pak pengacara spesialis menangani masalah sengketa lahan dari dulu pak. Gitu. Udah 19 tahun saya menangani permasalahan sengketa lahan. Dari dulu kasusnya sama. Melalui cara-cara normatif mereka nggak bisa masuk, melakukan konsolidasi, mediasi, mereka nggak bisa. Akhirnya dibikinlah kontrak intelijen, perpecahan di antara tubuh masyarakat. Dibikinlah perpecahan. Yang ini dihasut, ngapain lu gabung sama kelompok sana? Di sini aja dapat duit enak kan? Daripada pusing nanti di penjara. Kali kalau di penjara berapa tahun sekian. Karena warga yang buta hukum ditakut-takut seperti itu, akhirnya menyerah tanpa syarat. Siapa? Saya serahkan hak saya kepada bapak. Nanti oknum ngambil alih hak bapak. Ujung-ujungnya apa? Masalah setelah selesai bukan perusahaan yang masuk, oknum sendiri dibuat rumah mereka, dibikinkan sertifikatnya. Jadi bukan kepentingan negara. Kepentingan negara itu tidak dengan cara ilegal. Kepentingan negara itu ada mekanismenya yang sah. Di
diundanglah Bapak secara resmi melalui undangan yang berkop surat, ada tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab di situ. Gitu loh. Dan waktunya jam kerja, Pak. Waktu kerjanya jam kerja. Gitu. Tidak liar. Dari jam 11 malam ketok-ketok rumah orang. Assalamualaikum, Pak. Bisa isi ini, Pak. Ini data ini, Pak, untuk kepentingan dari pemerintah karena kita mengatasnamakan negara. Tolong diisi, Pak. Ini loh, Pak, Bapak kalau nggak isi besok Bapak bisa masuk penjara. Jangan takut. Bapak sekarang sudah punya pengacara, saya nih, Muhammad Firdaus OYW SMA. Nggak usah takut. Nggak ada yang masuk penjara. Bapak udah 45 tahun di sini, puluhan tahun lah di sini. Jadi nggak usah takut, Pak. Sekarang Bapak punya posko pengaduan di sini, ada masalah hukum di sini. Orang minta KTP ya di sini. Jangan nyarain KTP, ditakut-takuti, dijanjin duit sekian, akhirnya KTP diambil, Bapak nggak dibayar. Rugi besar. Ingat, Pak ya, tanah yang sudah ditempati oleh bapak-bapak selama puluhan tahun, hak pemilik sertifikatnya gugur, lalu hak Bapak yang muncul. Itu undang-undang loh. Ada peraturan pemerintah, ada Perpres, ada peraturan Menteri Agraria, peraturan Kepala BPN, ada Undang-Undang Nomor 5 1960, ada ini, ada itu. Banyak perangkatnya untuk menyanggah itu. Jadi sertifikat itu bukan Tuhan, Pak. Selama saya nangani kasus perdata sengketa lahan, sertifikat itu bukan Tuhan. Ya, sertifikat itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan bisa mematahkan sertifikat yang dibuat dan dilahirkan secara tidak sah. Jadi Bapak pun jangan takut. Kalau mengacu pada adagium hukum, Vox Populi, Vox Dei. Vox Populi, Vox Dei ini adalah suara kebenaran adalah suara Tuhan. Jadi Bapak nggak usah takut. Selama Bapak dalam ruhnya, dalam kebenaran, nggak usah takut. Tapi ketakutan Bapak itu juga bisa pecah nantinya. Ya masih makin tambah takut karena tidak adanya persatuan. Karena selama ini saya lihat bahwa Bapak ini pecah, nggak satu suara. Ada RW-nya di sini, Pak Tono namanya. Tapi setiap konsultasi larinya ke orang lain. Curhatlah ke orang yang lain yang sesat, yang sama sekali nggak ada dalam surat tugas. Akhirnya ditakut-takutin tuh sama oknum aparat. Oknum aparat juga otaknya udah main nih. Nah, ini gue kerjain nih warga yang goblok nih. Warga yang tolol ini gue kerjain. Lu isi dong data ini nih, isi. Ini data nih. Walaupun gak ada suratnya diisi sama warga. KTP lu mana sini? Diserahin tuh KTP, hilang haknya. Matilah sudah. Dadah, sayonara. Besok kalau kampung ini udah terbentuk, sayonara. Jangan balik lagi ya, kalau balik lagi gue usir. Balik lagi gue usir aja. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya, yang jumlahnya 0,5% ini yang datang di sini mungkin 0,1% ya, nggak ada 3.000 kan sesuai dengan apa yang dicatat tadi. Udah setuju ya saya menjadi pengacara bapak-bapak ibu-ibu ya? Setuju? Sudah setuju berjuang bersama saya? Kalau setuju, ya udah. Berarti surat kuasa saya makin sah, makin kuat. Surat kuasa saya ditandatangani oleh pengurus, RT, RW dan jajarannya makin sah apabila masyarakatnya juga ikut setuju. Walaupun pada dasarnya surat kuasa secara lisan juga sah. Tapi karena ada bentuk dukungan dari masyarakat, makin sah. Gitu. Nah, jadi itu. Jadi mulai sekarang bapak-bapak kalau ada masalah hukum, masalah apa, masalah ke kantor sini ngadunya. Nanti kalau saya nggak ada rekan saya sesama pengacara atau staf saya yang duduk di sini, mereka orang hukum juga yang akan memberikan penjelasan atau mereka menelpon saya. Gitu Pak. Jadi nggak ada lagi tuh intimidasi tengah malam ditakutin. Awas Pak, saya intel. Bapak besok ditangkap loh. Intel kok ngaku, Intel beli telur. Intel tuh nggak boleh ngaku. Intel tuh senyap. Ya. Jadi begitu ya Pak. Jadi ke depan itu bapak-bapak, ibu-ibu harus bersatu. Cuman itu aja pinta saya.
Ya, harus bersatu. Sayang perjuangannya udah lama ini. Kalau bapak ibu-ibu harus menyerah tanpa syarat, tanpa bayaran. Bayarannya semau-maunya. Ya, ingat data-data ibu-ibu bapak-bapak bisa buat menggugurkan sertifikat yang ada. Sekali lagi saya bilang sertifikat bukan Tuhan. Ya, di dalam ilmu hukum itu tidak ada yang namanya yang kekal. Semua bisa digugat. Ya, dari saya mungkin sedikit itu aja. Kalau memang ada tanya jawab, ya saya persilakan untuk moderator untuk melakukan apa sih? Mengatur. Ya, lempar-lempar pertanyaan dan ini dengan masyarakat. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum pada warga, isu yang terbaru sekarang ini kan ada beberapa warga yang sudah menyerahkan data. Mereka ada kekhawatiran dan mungkin juga termasuk kurangnya informasi. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, mau bertanya apa? Silakan. Angkat tangan, saya kasih mic-nya. Jangan di luar nanya lagi ke saya bingung jawabnya. Saya nggak ngerti hukum. Pulang dari sini. Tadi Pak RT, kadang saya dipanggil Pak RT kadang. Padahal udah enggak sih sebelum. Tadi Pak pengacara ngomong apa, saya juga bingung. Pak, Pak mau nanya apa coba? Yuk, silakan. Baik, mohon izin Bapak. Mungkin saya pertanyaan orang yang awam ya, yang nggak tahu hukum. Perkenalkan dulu, Iya, namanya oke. siapa, tinggal di mana? Nama saya Joko. Saya tinggal di samping pesantren, pondok pesantren. Tanah saya cuma saya TP, tak sebutnya. Nggak seperti juragan tanah di sini seperti. Baik, pertanyaan mungkin buat saya pribadi yang cukup awam ya Bapak ya. Yang sering saya dengar, bahkan bukan Bapak sendiri, dan sering saya dengar tentang apabila warga di sini yang sudah menduduki 10 tahun atau 18 tahun bahkan sampai 20 tahun punya hak sepenuhnya, seperti itu ya Bapak ya. Nah, yang pengen saya tanyakan, selama ini sering kita dengar bahasa seperti itu Bapak, mohon maaf ya. Terus langkah apa yang akan Bapak lakukan buat kita semuanya di sini agar kita bisa mendapatkan legalitas yang membuat warga sini semuanya aman Bapak, seperti itu. Ini mohon maaf, mungkin kalau warga yang lain mungkin paham, karena ini pertanyaan saya pribadi yang kurang paham, jadi mohon untuk dijelaskan lebih lanjutnya biar warga di sini juga aman gitu Bapak ya, biar tenang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bukan ini, pertanyaan kepala sekolah, bukan pertanyaan orang awam. Baik, silakan Pak. Ya, itu tadi namanya siapa? Kepala sekolah itu Pak. Iya. Jadi ada dua cara di sini untuk mendapatkan hak Bapak. Karena sertifikat secara de facto sudah berdiri di atas tanah ini. Walaupun prosesnya tidak dengan cara-cara yang menurut saya sesuai dengan peraturan BPN, atau ada indikasi permainan atau konspirasi busuk di pembuatan sertifikat ini. Ya, diduga ya. Jadi ada dua cara. Sertifikat ini awalnya 01, luasnya 200 berapa Pak? 242 ya? Awalnya. 218 awalnya. Ya. Sertifikat hak pakai milik pemerintah yang mengatasnamakan RRI awalnya bernomor 001 seluas 218 ya Pak ya. Lalu karena dipotong jalan Juanda dan lain-lain, akhirnya menjadi 184 luasnya ya, menjadi 02, ganti baju dia setelah lama mati menjadi sertifikat 02 gua. Ya.
142 ya. Jadi 200 dari 218.001 menjadi 184.001 juga. Lalu 01 mati dibangkitkan lagi menjadi 002 yang luasnya 142 ya. Dari sini aja sertifikat pakai ini udah kalau menurut kami orang hukum janggal ya. Proses pembuatan atau penerbitan sertifikatnya udah janggal. Ditambah lagi di dalam sertifikat itu ada lahan 32 hektar, 9 milik warga penggarap yang di dalamnya isinya ada 3.000 lebih penggarap yang mendiami lahan tersebut. Artinya kalau menurut kami orang hukum di situ saja prosesnya sudah cacat hukum. Kenapa sertifikat yang udah mati 001 bertahun-tahun lalu hidup lagi dengan luas yang berbeda, yang sudah kurang jauh, hidup lagi dengan luas yang sudah kurang. Dan luas yang sudah kurang itu di dalamnya ada 32 hektar milik penggarap yang telah menggarap lahan ini selama 45 tahun dari tahun 80. Di situ saja sudah ada mal administrasi, dugaan mal administrasi atau cacat formil, cacat hukum. Nah ini bisa saja kita gugat. Tetapi karena ini proyek strategi nasional ya, berkaitan dengan kepentingan pemerintah, ada cara kedua yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan konsolidasi dengan pihak UINTRI yang sekarang mengatasnamakan Kementerian Agama, atau Kementerian Agama mengatasnamakan UINTRI, untuk meminta agar UINTRI tidak mengambil semua, daripada kita melakukan proses gugatan, daripada proses proyek strategi nasional ini acak-acakan dan menjadi fitnah. Apalagi ini untuk kebutuhan meningkatkan sumber daya manusia Islam ya, yang bertaraf internasional katanya. Maka kita sebaiknya nanti, ya ini kan Bapak nanya, sebaiknya nanti plan B kita konsolidasi atau koordinasi dengan pihak UINTRI, meminta 32 hektar ini untuk diikhlaskan. Karena UINTRI ini kan ingin mencetak SDM umat Islam yang bertaraf internasional. Islam diturunkan melalui Nabi Allah Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak masyarakat dunia yang memeluk agama Islam. Alangkah tidak eloknya UINTRI yang ingin membangun universitas Islam tapi mengangkangi hak umat Islam di sini. Maka dari itu kita minta sedekah dari UINTRI agar kita punya legalitas. Itu aja. Daripada kita nanti perang-perang, ribut-ribut, fitnah sana, fitnah sini, lebih baik kita datang berkeluarga bersama UINTRI, kita konsolidasi, kita memohon pada mereka bagaimana cara mereka tidak mengganggu kita dan mereka mengikhlaskan tanahnya untuk sedekahkan kepada kita. Bahasanya sedekah, kan dia udah pakai cara Islam. Nah, kita memintanya juga dengan cara Islam. Katakanlah kami ini rakyat, banyak yang tidak mampu di sini. UINTRI, Anda membangun universitas Islam bertaraf internasional yang bertujuan untuk mengangkat derajat umat Islam. Nah, kami minta sedekahnya dong 32 hektar. Kan Anda udah bangun tuh, yang 30 hektar jangan diganggu lah. Kalau diganggu ntar ceritanya udah gak lucu nih. Kalau kita bikin propaganda, proyek strategi nasional Universitas Islam Internasional Indonesia telah mengangkat hak rakyat miskin Islam yang ada di sekitar proyek UINTRI melanggar akidah, proyek kan lucu jadinya. Judul beritanya ntar lucu. Akhirnya yang cacat siapa? Umat Islam juga, agama Islam juga. Saya rasa nanti UINTRI ada pertimbangan lah. Ya, Universitas Islam Internasional Indonesia ada pertimbangan lah. Ya kan mereka udah dapat 142 tuan, 142 dikurangi 32 ya masih ada 100 hektar lebih. 100 hektar cukup lah, emang buat ngapain sih? Gitu. Saya rasa seperti itu ya Pak, itu ada plan A, plan B. Ya? Yang mendiami 18 tahun itu ya kita ikutin aturan seperti yang saya bilang tadi, undang-undang pasal 7.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950, ya bagaimana cara prosesnya Pak? Ya saya bilang tadi ada dua. Satu udah saya jawab, pakai cara arogan, bukan dengan instrumen yang kita punya, bukan di pengadilan. Atau ya Pak ya, kita konsolidasi ke Wintri. Nanti saya sebagai lawyer akan mewakili Bapak menyurati Wintri untuk rapat bersama-sama, memohon dan meminta agar Wintri juga tidak tersinggung, kita juga nyaman di sini. Kita kan mau hidup nyaman Pak. Daripada kita bertanya-tanya, wah saya lebih kuat, saya punya pedang, Wintri kalau maju saya bacok. Nah, jangan begitu Pak. Jangan, udah gak zaman ini bacok-bacokan. Kita gimana caranya kita bisa menjaga estetik dalam pergaulan kita. Jadi besok Wintri juga punya warga yang dibina oleh Wintri di sini. Akhirnya kita jaga juga Wintri, jangan diganggu sama orang lain. Wintri pokoknya kami jaga. Itu Pak nanti ke depannya ya. Jadi ada simbiosis mutualisme, kerjasama antara warga dengan Wintri. Jadi nggak musuhan, kan nggak elok. Universitas Islam yang akan membina akhlak masyarakat dunia, ya bukan Indonesia, dunia. Kalau bicara internasional dunia ya, mungkin ada orang Malaysia yang kuliah di sini nanti, ada orang Kairo mungkin bahkan yang kuliah di sini. Ini udah membawa nama internasional ya. Iya, makanya apalagi udah ada kan. Jadi kalau membawa nama internasional, membawa Islam, nah akhlaknya juga harus diwujudkan di sini. Nah makanya pengurus Wintri besok saya akan coba sentil. Ayo dong Pak, duduklah. Masa Bapak rakus amat sih Pak mau diambil semua? Ini warga udah 45 tahun loh di sini. Emang Bapak tega Pak? Ini kan bukan penyerobot. Yang dibilang penyerobot itu Pak, apabila tanah itu dijagain, dipagerin, lalu kita masa masuk, kita bangun bangunan, dilarang sama mereka penyerobot. Tapi kita masuknya kagak ada yang jagain, bangunan kita juga udah berpuluh-puluh tahun berdiri, udah ribuan bangunan. Dari mana analisa robotnya? Duluan kita dari mereka, gitu ya Pak ya? Itu bahasanya. Nah, jadi itu aja, ada dua opsi seperti itu. Nah, untuk yang lain. Yang lain Pak? Yang lain? Dan apalagi lawyer kita ini luar biasa Bapak ya. Ibu-ibu tuh yang dengar, sekarang saya Indonesia, tanah rempang ya Bu ya, yang di Jakarta ini banyak kejadian seperti ini. Alhamdulillah nggak diduga-duga. Ada lawyer kita kemarin juga lihat Pak di videonya Bapak, luar biasa. Pakai keturunan Bapak ini. Iya, iya, ya punya jangan sama kan ya. Masukkan. Kita ke YouTube. Kupon. Pagi ayo, pagi. Udah, tangkap dulu. Ayo. Ya istilahnya mata karena memperjuangkan mata kan udah memperjuangkan mata sebagai pemimpin masa ada gerakan berkoalisi di istilahnya Ayo kan Jo. Lima aja.